Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Cahyani, Stanbook A41120020 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi diagnosis dan solusi masalah fisik, psikomotorik, kognitif, dan bahasa. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan diagnosis. Jadi, diagnosis adalah identifikasi mengenai sesuatu. Pengertian diagnosis secara terminologi merupakan suatu penetapan keadaan yang menyimpang atau juga keadaan normal dengan melalui dasar pemikiran dan serta juga pertimbangan ilmu pengetahuan. Maksudnya, tiap-tiap penyimpangan dari keadaan normal tersebut dikatakan sebagai suatu keadaan abnormal atau anomali atau kelainan. Yang pertama kita bahas adalah diagnosis dan solusi masalah fisik. Gangguan masalah fisik adalah suatu keadaan yang terganggu secara fisik oleh penyakit maupun secara fungsional yang dapat mengancam integritas diri seseorang. Gangguan fisik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama gangguan fungsi panca indera. Gangguan fungsi panca indera ini meliputi indera penglihatan adalah kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan bentuk dan warna benda. Yang kedua, indera pendengaran adalah kemampuan untuk mendengar kesamaan dan perbedaan suara. Masalah ini bukan berarti anak itu tuli atau tidak mendengar, namun anak merasa kesulitan dan tidak mampu menyimpulkan suara di sekelilingnya. Contohnya seperti suara alam. Yang ketiga, indera penciuman. Anak sering mengalami sinus yang menyebabkan ketidakpekaan penciuman. Hal ini disebabkan karena daya tahan tubuh anak yang lemah. Gangguan yang kedua, cacat tubuh. Cacat tubuh yang dialami anak usia dini merupakan bawaan yang sudah dialami sejak lahir. Contohnya seperti tidak memiliki jari yang sempurna dan anggota tubuh yang tidak sempurna. Yang ketiga, kegemukan atau obesitas adalah suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan yang meningkatkan risiko masalah kesehatan. Anak yang mengalami obesitas, ruang geraknya menjadi terbatas, dikarenakan anak tersebut harus menopang berat tubuhnya. Yang keempat, gangguan gerak peniruan atau stereotipik. Anak yang memiliki gangguan ini tidak bisa meniru gerak-gerakan yang dicontohkan oleh gurunya. Dia akan merasa cemas ketika guru meminta anak tersebut untuk menirukan gerakan apa yang dibuat oleh gurunya. Yang kelima, kidal adalah ketidakmampuan anak untuk menggunakan tangan kanan, tetapi kidal juga muncul karena kebiasaan anak menggunakan tangan kirinya. Ada beberapa faktor penyebab kidal pada anak, diantaranya hemisfer atau otak anak lebih unggul daripada otak kiri, dan bisa juga karena pembiasaan yang salah. Yang keenam, gangguan kesehatan seperti demam dan pilek yang disebabkan karena kuman di makanan maupun di lingkungan sekitar anak. Yang ketujuh, kekurangan gizi adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan dan ketidakseimbangan gizi yang diperlukan dalam beraktivitas dan berpikir yang dapat menghambat perkembangan pertumbuhan anak. Dan yang terakhir, gangguan gagap dan cadel. Anak yang menderita gagap tidak dapat berkomunikasi secara wajar, normal atau tidak tersendak-sendak. Gejala gagap yang sering terjadi yaitu seperti mengulang dan memperpanjang suara suku kata maupun kata-kata. Sedangkan anak cadel tidak bisa menyebutkan huruf-huruf seperti R dan L. Solusi masalah fisik yaitu lingkungan yang paling konduktif guna pembelajaran anak berkelainan fisik adalah kelas reguler, pengajaran dan kemandirian yang optimal, belajar kelompok, tim teaching, bina mandiri, bersikap positif, memberikan fasilitas berupa berbagai alat bantu untuk menambah dan mempermudah anak beraktivitas. Oke, selanjutnya diagnosis masalah psikomotorik.
Gangguan psikomotorik merupakan gangguan gerakan badan yang dipengaruhi oleh keadaan jiwa, sehingga afek yang bersamaan yang mengenai badan dan jiwa juga mengikuti perilaku motorik yang meliputi kondisi atau aspek motorik dari suatu perilaku. Gangguan psikomotorik dapat berupa hipokinesia, yaitu di mana seseorang mengalami kurang gerak, dan hiperaktivitas di mana seseorang yang berlebihan bergerak. Solusi dari masalah psikomotorik yaitu dibutuhkan seseorang pembimbing yang dapat dipercaya oleh si anak dalam memberikan masukan-masukan positif yang dapat membantu si anak dalam mengembangkan kemampuan psikomotoriknya. Pembimbing tersebut harus mampu menganalisis kemampuan psikomotorik yang tidak ditunjukkan oleh anak dan apa penyebab kurangnya kemampuan anak dalam memaksimalkan kemampuan potensi psikomotorik yang dimilikinya. Setelah mengetahui hal tersebut, si pembimbing diharapkan dapat mengarahkan si anak untuk percaya bahwa ia mampu menunjukkan dan bisa mengoptimalkan potensi yang dia miliki. Selanjutnya, diagnosis masalah kognitif. Gangguan kognitif merupakan respon maladaptif yang ditandai oleh daya ingat yang terganggu, disorientasi, inkoheren, dan sukar berpikir logis. Kemampuan kognitif anak harus dikembangkan secara optimal karena menyangkut kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari anak. Masalah kognitif yang pertama itu ada kecerdasan yang menurun dan tidak stabil. Kedua, kurang imajinasi dan tidak terarah. Tiga, kurang kreatif dan tidak kreatif. 4. Tidak bisa melihat bakatnya. 5. Mudah lupa atau daya ingat yang lemah. 6. Kurang mampu membagi waktu serta membedakan waktu. 7. Kurang teliti. Dan yang terakhir, kurang konsentrasi dan daya nalar kurang. Solusi dari masalah-masalah tersebut diantaranya dari sisi fisik, berikan asupan makanan yang baik, seimbang, dan jangan sampai anak mengalami gegar otak dan sakit perut yang terlalu tinggi atau yang disebut dengan STIP karena dapat mempengaruhi saraf pusat pada anak. Berikan kesempatan kepada anak untuk berimajinasi secara bebas. Arahkan imajinasi anak kepada dunia real yang akan datang melalui contoh dan cerita. Berikan motivasi, arahan, serta bimbingan, memberikan hal-hal yang positif untuk memberikan perhatian baik dengan cara pujian dan sebagainya. Yang terakhir, diagnosis masalah bahasa. Pada hakikatnya, berbahasa merupakan suatu kegiatan alamiah yang sama dengan bernafas. Anak-anak yang lahir dengan alat artikulasi dan auditori yang normal akan dapat mendengar kata-kata melalui telinganya dengan baik dan juga bisa menirukan kata-kata itu. Terdapat gangguan masalah bahasa pada anak, di antaranya yang pertama disfasia. Disfasia merupakan gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan perkembangan anak yang seharusnya. Yang kedua, gangguan disintegratif pada kanak-kanak atau Childhood Disintegrative Disorder atau CDD. Pada usia 1 atau 2 tahun, anak tumbuh dan berkembang dengan normal. Kemudian kehilangan kemampuan yang telah dikuasainya dengan baik. Anak berkembang normal pada usia 2 tahun pertama seperti kemampuan komunikasi, sosial bermain, dan perilaku. Namun kemampuan itu terganggu sebelum usia 10 tahun. Gangguan tersebut ialah kemampuan bahasa, sosial, dan motorik. Yang ketiga, sindrom Asperger. Gejala khas yang timbul adalah gangguan interaksi sosial ditambah dengan keterbatasan dan pengulangan perilaku, ketertarikan, dan aktivitas. Anak dengan gangguan ini mempunyai gangguan kualitatif dalam interaksi sosial, ditandai dengan gangguan penggunaan beberapa komunikasi nonverbal atau mata, pandangan, ekspresi wajah, sikap badan, tidak bisa bermain dengan anak sebaya, kurang menguasai hubungan sosial dan emosional. Sulit berpartisipasi dalam kegiatan dengan baik, tetapi bahkan karena tertarik, minat berkomunikasinya dan interaksi tetap normal, tetapi tidak beraksi secara optimal dalam interaksinya. Terakhir adalah solusi masalah bahasa.
Dalam memberikan strategi penanganan bagi gangguan berbahasa khusus, diharapkan guru memberikan skill khusus yang bermanfaat baginya dalam menangani berbagai bentuk gangguan dalam perkembangan yang mungkin dialami peserta didik. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.